Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten Asep Awaludin SHMH menggelar acara sosialisasi pembentukan peraturan daerah atau Perda di meeting room Rumah Makan Ibu Entoy, Jalan Siliwangi Ona, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu 5 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Lebak, Wakil Ketua 2 Bidang OKK, Kordes, Korjam, dan simpatisan Asep Awaludin untuk Dapil 1. Dalam kunjungannya, Asep Awaludin memaparkan tentang beberapa bidang yang di bawahnya, seperti pertanian, perdagangan, UMKM, kelautan, perikanan, dan peternakan. Sebagai anggota Dewan, harus menampung lalu menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, ia juga memaparkan dan memberikan solusi kepada jajaran yang hadir terkait kemandirian dalam usaha. Karena menurutnya, kemandirian dalam hidup adalah memulai dengan membina usaha. Maka dari itu, dirinya akan memberikan pembinaan dalam usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ini sosial ini harus dipahami bahwa ini sosialisasi baik perda yang sudah jadi maupun perda berencana untuk dibuat perda bersama-sama dengan Gubernur dan Dewan. Hal ini saya sosial untuk UMKM edukasi sehubungan dengan pas di komisi saya, komisi 2 di bidang perekonomian. Kalau di komisi Bapak ini ada berapa bidang sih Pak yang di bawahnya Bapak? Ada perekonomian itu, ada dinas perdagangan dan industri, UMKM, operasi, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, perekonomian. Untuk pertanian Pak, saya tertarik banget ini. Pertanian ya? Ya, di pertanian ini kan ada beberapa faktor pendukung dari pertanian itu sendiri untuk menjaga masalahnya. Nah, di antaranya adalah pupuk bersubsidi. Nah, banyak ditemukan di lapangan bahwa pupuk bersubsidi ini tidak dijual dengan sesuai dengan harga. Tanggapan Bapak seperti apa ya? Pas banget 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah Desember ya, atau 2 bulan yang lebih, hampir 2 bulan lah, saya mengadakan pertemuan dengan mengundang Kepala Dinas Provinsi Banten Pak Agus dengan Kepala Dinas Kabupaten Lebak Pak Ahmad ya, beserta para penyuluh dan beberapa pejabat di Lebak di selatan mengenai subsidi pupuk yang saya kecewa sekali karena subsidi pupuk itu dari target tahun 2024 itu hanya 6%. Alasannya mereka kenapa targetnya tidak mencapai angka 6%, hanya 65%? Karena tahun 2024 itu targetnya dibuat 2 kali lipat, atau kesediaan pupuknya itu sama pemerintah pusat dikasih 2 kali lipatnya gitu. Jadi 2 kali lipat itu 100% berarti kenaikannya, sehingga dia nggak tercapai target. Tapi alasan itu menurut saya masih tidak sesuai dengan harapan kita, karena di masyarakat di bawah itu pupuk itu masih membutuhkan banyak yang subsidinya, dijual subsidinya kadang-kadang lebih mahal, atau yang non subsidi pun susah dapatkan. Sehingga kemarin saya kumpulkan tuh pada pejabat di provinsi maupun kabupaten di selatan ya, di Binuangen. Ini juga ada media juga, saya harus sampaikan juga, ke depan pupuk subsidi ini harus betul-betul dinikmati oleh masyarakat petani. Ada ketentuan, punya lahan 2 hektar itu mereka berhak mendapatkan pupuk subsidi maksimal 2 hektar. Dengan mendapatkan pupuk subsidi, aturannya juga harus mengikuti aturan pemerintah. Problemnya atau permasalahan yang ada hari ini, pertama, pupuk subsidi diberikan kepada petani dengan catatan petani itu sudah terdaftar menjadi petani. Nah, dengan anggota tani dan masuk kepada kelompok tani. Nah, di kelompok tani itu, setelah di kelompok tani, mereka harus mengajukan lewat sistem itu, LTKK namanya, sistem elektronik ya, sehingga nanti akan direkap di dalam sistem itu berapa saja warga petani yang sudah mengajukan. Kadang petani yang sudah mengajukan pun tidak mendapatkan pupuk subsidi. Alasannya karena si pupuk ini pupuk yang datang ke kios ya, atau kepada penjual, dari distributor kepada kepada petani, bukan agen petani,
itu kan kadang-kadang mereka itu tidak mau beli. Kenapa? Karena risikonya ada biaya lain-lain, sehingga si petani yang membutuhkan ini ya kan tidak bisa langsung membeli kepada agen kan, nih agen ini. Nah agen pun kadang-kadang tidak mau membeli kepada distributor. Kenapa? Si agen rugi katanya dengan keuntungannya sekian perak doang menjual pupuk subsidi, sehingga mereka nggak mau. Nah timbullah ada kenaikan harga dikit. Nah yang dikit mungkin masih inilah dengan biaya transport, tapi kadang-kadang kan yang saya khawatirkan, saya dengar informasi banyaklah pupuk subsidi dijual harga yang di atas subsidi. Nah itu makanya kemarin saya inisiatif nih, dan itu akan kita garap lagi bulan ini atau bulan depan. Kita akan, ini saya sedang menggarap sekebun Lebak untuk data potensi petani yang harus mendapatkan subsidi. Untuk menopang hasil pertanian yang maksimal, dibutuhkan bantuan dari pemerintah seperti pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi ini harus benar-benar diawasi dalam hal suplainya, penyalurannya, dan bahkan harga harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu harga eceran tertinggi atau HET. Di sisi lain, dirinya akan berusaha membantu masyarakat Kecamatan Cibadak yang konon lahan pertaniannya tergenang banjir yang disebabkan dari pembangunan jalan tol di Serang, Panimbang. Dalam waktu dekat ini, dirinya akan meninjau langsung ke lokasi tersebut. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan HDR News TV melaporkan.